Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus diurapi wanita pendosa, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 12 ayat 10 dan 11. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 6 hari sebelum Paskah adalah keterangan yang mengawali pewartaan gereja pada hari Senin ini, dan bukan secara kebetulan pada hari yang sama waktunya Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang telah dibangkitkannya dari mati. Tidak dijelaskan alasan apa mereka mengadakan perjamuan untuk Yesus. Bisa jadi karena mereka bergembira akan peristiwa yang dialami oleh Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Seperti biasa, Marta, saudara Lazarus, melayani Yesus. Disebutkan juga Lazarus ada di antara perjamuan yang diadakan. Yang menarik, Maria yang pada kesempatan sebelumnya duduk di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus, tetapi kali ini mengurapi kaki Yesus dengan menggunakan rambutnya dengan minyak narwastu murni yang bisa dipastikan mahal harganya. Tidak kalah menariknya, ada Yudas Iskariot di situ. Ia berkomentar tentang apa yang dilakukan oleh Maria. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Saudara-saudari terkasih, menariknya, komentar Yudas itu dinilai oleh penginjil sebagai sikap yang sesuai dengan makna terdalam perkataannya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Berbeda dengan komentar penginjil Tuhan Yesus, justru mengingatkan Yudas dan semua yang hadir dalam perjamuan itu tentang tindakan fenomenal Maria di depan orang banyak itu. Maria tidak malu menggunakan mahkotanya, yaitu rambutnya, untuk menyeka kaki Yesus yang bisa jadi penuh dengan debu. Maria memberikan yang terbaik untuk Yesus yang bisa jadi penuh dengan debu. Maria memberikan terbaik tindakannya itu dengan menuangkan minyak narwastu yang kata Yudas harganya 300 dinar. Suatu harga yang pantas yang bisa ia berikan untuk Yesus yang akan menyongsong kematiannya. Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Tindakan ini mengingatkan saya pada ironi yang dilakukan oleh Yudas yang mengkhianati gurunya dengan menjual Yesus dengan 30 keping uang perak yang nilainya lebih rendah dari harga minyak narwastu. 30 keping perak senilai
dengan 120 dinar. Saudara-saudari terkasih, sungguh hari ini saya tertarik pada Maria memberikan penghormatan dan penyembahan kepada Yesus yang telah membangkitkan Lazarus, saudaranya. Tuhan Yesus yang diurapi oleh Maria dengan minyak narwastu asli dan menyekanya dengan rambutnya merasa dihargai sebab Maria mengoleskan minyak justru pada saat hari menjelang kematiannya. Pengolesan minyak pada manusia biasanya dilakukan oleh orang-orang sebelum menguburkan orang yang meninggal. Perhatikanlah apa yang dikatakan penginjil Lukas tentang kisah menjelang kebangkitannya, bahwa pagi-pagi benar pada hari minggu pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Hal itu dilakukan oleh wanita-wanita yang mengasihi Yesus. Mereka adalah Maria dari Magdala dan Yohanes dan Maria ibu Yakobus. Tujuan mereka adalah untuk mengoleskan rempah-rempah itu pada jasad Yesus. Lukas bab 24 ayat 1 dan 10. Jawaban Yesus memiliki dua makna yang memberikan pendidikan iman kepada para pendengar Injil hari ini. Pertama, bahwa tindakan Maria adalah tindakan terpuji sebagai bentuk ucap syukur dan kasihnya kepada Yesus yang telah membangkitkan saudaranya Lazarus, serta pengiring untuk hari kematiannya sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa saat ini adalah saat untuk menghadapi hari-hari dirinya masih ada di antara mereka. Maka Yesus berkata, "Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudara-saudari terkasih, hari pertama dalam pekan suci hari ini, gereja mengarahkan perhatian kita pada kesungguhan kita untuk mensyukuri apa saja yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Sejenak kita tidak disibukkan dengan pernyataan ironis Yudas yang terkesan peduli pada orang miskin, tetapi ternyata dia adalah seorang bendahara yang tidak jujur. Keluarga di Betania mengadakan perjamuan untuk menyatakan syukur atas mujizat besar yang dilakukan Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus. Lazarus ada di tengah mereka dan dia hidup. Hal itu ternyata tidak membuka mata Yudas dan memicu kebencian imam-imam kepala yang berusaha untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yohanes bab 12 ayat 11. Marta juga melayani Yesus sebagai tuan rumah yang baik, yang siap menjamu tamunya. Tetapi Maria dengan tindakannya menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu telah menarik perhatian banyak orang oleh semerbak bau minyak itu. Yang terbaik diberikan untuk menghormati Yesus. Yang terbaik diberikan untuk ucapan syukur atas tindakan ilahi Yesus yang telah membangkitkan saudaranya Lazarus. Inilah pelajaran yang dapat kita petik hari
ini. Apakah aku dalam hidupku menemukan Tuhan bertindak dalam hidupku? Apakah aku juga bersyukur atas campur tangan Tuhan dalam hidupku selama ini? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami belajar dari keluarga di Betania dan terutama dalam diri Maria yang tahu berterima kasih atas kebaikan-Mu. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan Yesus, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.